Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Jalan provinsi yang membelah hutan lebat menjadi saksi bisu dari lalu lintas tak biasa malam itu. Jalur itu bukanlah jalan utama. Ia terbuat dari aspal tua yang telah retak-retak, dikelilingi oleh semak liar dan pohon tinggi yang mencakar langit. Jalan itu lebih dikenal oleh para penyelundup daripada penduduk lokal. Tak banyak kendaraan berani melewatinya setelah senja, kecuali mereka yang membawa niat tersembunyi. Namun malam ini, jalan itu tidak kosong. 4 kendaraan taktis Densus 88 melaju perlahan dengan formasi yang telah dipelajari berbulan-bulan. Kendaraan berat itu tidak menderu kencang. Suara mesinnya diturunkan seminimal mungkin, nyaris bergulir dengan diam yang penuh ancaman. Setiap kendaraan membawa personel bersenjata lengkap, mengenakan seragam gelap dengan rompi anti peluru yang dipenuhi perlengkapan tempur. Di bagian samping mobil-mobil itu, lambang Densus 88 terlihat samar dalam cahaya lampu infrared dari drone pengintai yang berputar di atas. Di dalam kendaraan utama, seorang perwira berpangkat menengah duduk di kursi kendali dengan punggung tegap. Wajahnya tertutup masker hitam, namun matanya menyorot tajam ke layar tablet militer yang terus memperbarui koordinat GPS dari target. Tangan kirinya menekan tombol komunikasi internal, mengatur pergerakan tim dengan isyarat tanpa suara. Mereka sudah di lokasi sejak 1 jam lalu. Posisi mereka strategis, sebuah persimpangan yang menghubungkan jalan kecil menuju jalur tikus perbatasan. Mereka tahu dari informasi intelijen bahwa malam ini akan ada satu kendaraan SUV yang mencoba menyelinap melewati jalur itu. Mobil itu membawa sekelompok TKI ilegal, laki-laki dan perempuan, yang akan dibawa keluar dari Indonesia secara diam-diam melalui titik perbatasan yang tidak dijaga secara resmi. Namun bukan itu yang paling menarik perhatian. Laporan intelijen menyebutkan bahwa pengangkutan malam ini dikendalikan oleh seorang asing. Ia bukan anggota lokal, bukan pula sindikat regional. Pria itu disebut-sebut sebagai otak dari jaringan penyelundupan manusia yang terhubung ke pasar gelap tenaga kerja di Myanmar, Kamboja, dan bahkan Thailand. Tidak banyak data yang bisa dikumpulkan tentang dirinya. Hanya satu potret buram hasil CCTV di bandara 2 tahun lalu, dan jejak digital yang hampir semua telah dimusnahkan. Tapi satu hal yang pasti, ia adalah warga negara Amerika. Nama yang muncul dalam dokumen palsu yang digunakan pria itu di berbagai negara adalah John R. Callahan. Tapi itu jelas bukan nama aslinya. Densus 88 tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka harus menangkap orang itu malam ini, hidup-hidup. Operasi malam ini bukan hanya untuk menyelamatkan para TKI dari nasib kelam, tetapi juga untuk memutus simpul besar dalam jaringan kejahatan manusia lintas benua. Kegagalan bukan pilihan. Di sisi lain dari hutan, beberapa kilometer dari lokasi penyergapan, sebuah SUV berwarna hitam melaju tenang. Mobil itu bukan kendaraan mewah, tapi cukup kuat dan cepat. Modifikasi telah dilakukan untuk menyamarkan identitas kendaraan, termasuk plat nomor palsu yang terdaftar atas nama perusahaan fiktif di Kalimantan Selatan. Di dalamnya, 10 orang duduk dalam diam. Mereka semua tampak lelah, beberapa tertidur, dalam posisi tidak nyaman, sementara lainnya memandangi jalan dengan wajah cemas. Para penumpang itu adalah orang-orang biasa. Petani dari Jawa Timur, buruh dari Lampung, pekerja rumah tangga dari Makassar. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri. Mereka telah menjual harta benda mereka untuk bisa membayar biaya keberangkatan ilegal ini. Tidak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya menanti mereka di ujung perjalanan. Di kursi pengemudi, duduk seorang pria Indonesia berusia sekitar 40 tahun. Ia tidak bicara banyak selama perjalanan. Di sampingnya, di kursi penumpang depan, duduk pria asing berambut pirang, mengenakan jaket kulit dan sepatu tempur. Tatapan matanya tajam, tidak menunjukkan emosi. Ia tidak pernah menyapa para TKI di belakang. Ia hanya sesekali berbicara dengan sopir dalam bahasa Inggris yang cepat dan pendek. Wajahnya asing di tanah ini. Wajah yang terlihat tenang karena ia percaya bahwa jalur yang dipilihnya malam ini tidak akan terpantau oleh siapapun. Ia salah. Di atas langit, drone Densus 88 terus mengikuti SUV itu dari ketinggian 40 meter. Kamera thermal menunjukkan suhu tubuh para penumpang dengan warna merah yang kontras.
Teknologi pengenalan plat dan pencocokan bentuk kendaraan telah memastikan bahwa SUV itu adalah target mereka. Tidak ada kesalahan. Mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Tim penembak jitu telah menyebar di sepanjang tepian jalan, mengambil posisi sembunyi di balik semak-semak dan formasi bebatuan yang ditutupi dedaunan. Mereka membawa senapan khusus dengan teleskop malam, terlatih untuk menghentikan target dalam satu tembakan jika dibutuhkan. Namun perintah malam ini adalah untuk menangkap, bukan menembak. Tindakan mematikan hanya diambil jika situasi di luar kendali SUV itu akhirnya mendekati tikungan terakhir sebelum jalan utama menuju perbatasan. Dari kejauhan, John Callahan mengangkat alis. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Cahaya samar di kejauhan, siluet kendaraan besar yang menghalangi jalan, dan sesuatu dalam udara yang mengganggu instingnya. Ia memutar pergelangan tangan kirinya, mengaktifkan jam digital kecil yang tersambung ke sinyal satelit pribadi. Tidak ada sinyal. Komunikasinya terputus. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ia meletakkan tangannya di atas tas kecil di pangkuannya. Tas itu berisi dokumen palsu, mata uang asing, dan sebuah pistol kecil yang dibungkus kain. Ia tidak pernah bepergian tanpa perlindungan. Tapi di negeri asing seperti ini, bahkan senjata pun belum tentu cukup. Sementara itu, di pos komando Densus, perwira utama memberi isyarat terakhir. Semua pasukan diminta bersiap. Angin malam tiba-tiba berhenti. Dunia seakan menahan napas, dan malam pun bersiap menyaksikan benturan dua dunia yang bertolak belakang. Yang satu membawa hukum, yang lain membawa kegelapan. SUV hitam itu meluncur perlahan memasuki kelokan terakhir sebelum titik pertemuan dua jalan. Udara malam terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah alam sekitar menahan napas. Cahaya lampu utama SUV mengiris kegelapan, memantulkan bayang-bayang pohon yang tinggi menjulang di sepanjang sisi jalan. Daun-daun bergoyang lamban diterpa angin tipis, membuat gemerisik samar seperti bisikan dari hutan yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam. Hening yang menyelimuti hutan itu bukan sekadar alami, melainkan kesenyapan yang disengaja, dipaksa oleh kehadiran manusia-manusia bersenjata, tersembunyi dalam tiap celah kegelapan. Mobil taktis Densus 88, yang sebelumnya bersembunyi dalam formasi tertutup kini mulai bergerak. Perlahan, kendaraan-kendaraan itu maju dan mengambil posisi silang di tengah jalan. Roda-roda berat menggilas dedaunan kering dan kerikil kecil, menciptakan suara dentingan logam dan pasir yang terdengar jauh lebih menegangkan dari yang seharusnya. Formasi mereka simetris. Dua di depan, dua di sisi kiri dan kanan, membentuk huruf T. Lampu-lampu mereka tidak menyala, hanya terpancar pantulan inframerah dari drone di atas. SUV itu kini tak memiliki jalan mundur. Begitu menoleh ke belakang, sang sopir menyadari bahwa jalan telah tertutup sepenuhnya. Mobil lain, tanpa suara dan tanpa peringatan, muncul di belakang mereka seperti bayangan hitam dari dasar neraka. Sopir yang duduk di belakang kemudi SUV menegang, napasnya memburu. Tangannya yang menggenggam setir mulai berkeringat. Di sebelahnya, pria asing berambut pirang yang dikenal dengan nama palsu John R. Callahan masih tampak tenang. Matanya menyapu sekeliling seperti seorang pemain catur yang mencoba menilai posisi pion dan kuda di papan permainan. Ia tahu mereka telah dijebak, dan bukan oleh petugas biasa. Ini adalah operasi militer yang rapi, dan rapi berarti mematikan. Para personel Densus 86 keluar dari kendaraan mereka seperti bayangan gelap yang hidup. Gerakan mereka terkoordinasi sempurna, senyap namun tegas. Mereka berpencar, mengunci kendaraan target dari segala arah, senjata terangkat, moncong senapan mengarah lurus ke titik-titik vital SUV. Cahaya merah dari laser pointer senjata mulai menari di permukaan bodi kendaraan, berkedip seperti mata setan dalam gelap. John membuka tas kecil di pangkuannya dan meletakkan tangannya pada pistol kecil berlapis senyap. Tapi ia tidak menariknya. Ia tahu benar bahwa setiap gerakan mendadak akan dibalas dengan peluru. Dan peluru dari senapan tempur Densus tidak pernah gagal menemukan target. Di atas, drone tempur tanpa suara merekam semuanya dengan presisi. Gambar-gambar itu dikirim langsung ke pusat kendali di Jakarta. Para petugas di ruang gelap ribuan kilometer dari tempat kejadian sedang menyaksikan segalanya dalam waktu nyata. Wajah John sudah dikenali, dan kecocokan biometrik dengan data Interpol telah memastikan identitasnya.
Thomas Reinhardt, EKS kontraktor militer, buronan Amerika yang telah menghilang sejak 7 tahun lalu. Sementara itu, para penumpang di dalam SUV mulai panik. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, namun tubuh mereka merasakan sesuatu yang keliru. Ketakutan itu menular seperti virus, mulai dari desiran napas tak teratur hingga getaran kecil di kursi belakang. Tapi tidak ada yang berani bersuara. Bahkan untuk menangis pun mereka terlalu takut. Di luar kendaraan, salah satu personel Densus memberi sinyal ke drone udara untuk menyalakan lampu sorot spektral. Sekejap, cahaya putih kebiruan yang menyilaukan menyoroti SUV secara frontal. Cahaya itu begitu terang, menembus kaca film, dan mengungkapkan semua isi kabin. Para anggota Densus kini dapat melihat dengan jelas wajah-wajah ketakutan di dalam mobil, termasuk ekspresi datar pria asing yang mulai menyipitkan mata menahan sinar. Cahaya itu seperti vonis, seakan dunia menghakimi dan malam telah menjadi ruang sidang. Waktu berhenti. Setiap detik terasa seperti menit, dan dalam diam yang menusuk, suasana mencapai titik didihnya. Tiba-tiba sesuatu bergerak. Bukan dari dalam SUV, melainkan dari arah semak-semak kiri. Seekor burung besar, mungkin elang, terbang melintas mendadak di atas kepala para pasukan. Sayapnya menghempas udara dengan keras, menciptakan bunyi tak terduga. Dan dalam sepersekian detik itulah John bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia menarik pistol dari tas dan menyodorkannya ke arah kaca depan. Tapi sebelum pelatuk ditarik, 2 cahaya merah laser sudah menari di dahinya. Gerakannya terhenti seketika. Ia membeku. Dari atas, drone memberikan konfirmasi. Ancaman terdeteksi, tetapi belum menembak. Tim sniper yang berbaring di sisi bukit telah mengunci posisi. Jari-jari mereka siap menarik pelatuk dalam skenario tembak untuk lumpuhkan. Tapi tak satu pun bergerak. Semua masih menunggu aba-aba. Tiba-tiba, dari mobil taktis utama, pintu belakang terbuka. Seorang personel berpangkat tinggi turun. Langkahnya tenang, senjatanya disandang di punggung. Ia berjalan pelan mendekati SUV seperti pemburu yang tahu bahwa buruannya telah lelah melawan. Tubuhnya tegap, langkahnya presisi, tidak tergesa, namun penuh tekanan. John Reinhardt, pria yang telah selamat dari peperangan di Timur Tengah, dari operasi-operasi gelap CIA, dan dari perburuan Interpol di 3 benua, kini menghadapi akhir dari pelariannya di sebuah jalan kecil yang dikelilingi hutan Kalimantan. Ia tahu malam ini bukan tentang apakah ia bisa kabur. Malam ini adalah tentang bagaimana ia akan diakhiri, dengan peluru atau dengan borgol. Lampu sorot bergerak ke berbagai arah, mengubah hutan menjadi semacam panggung teater suram, tempat kebenaran akan dikuliti tanpa ampun. SUV hitam target masih berada di posisi semula, dengan ban depan sedikit miring ke kiri, seperti binatang yang telah mati tapi masih hangat. Di dalamnya, para penumpang diturunkan satu persatu dengan tangan di atas kepala. Mereka tidak melawan, tidak bisa. Bahkan yang masih mencoba menyangkal kenyataan pun, kini hanya bisa menatap tanah yang dingin dan basah di bawah sepatu mereka. John Reinhardt dibawa terlebih dahulu. Ia tidak mengenakan borgol biasa. Densus 88 menggunakan belenggu khusus berbahan Kevlar dan logam ringan, standar yang digunakan untuk menangani tahanan dengan risiko tinggi. Tubuhnya masih tegak, matanya masih memperhatikan setiap detail sekitar. Ia tidak tampak seperti pria yang kalah. Lebih seperti seorang veteran yang tahu bahwa pertarungan berikutnya baru saja dimulai, di ruang interogasi, bukan medan pertempuran. Setelah semua penumpang diamankan di zona sekunder, unit khusus mulai mendekati kendaraan. Tim forensik lapangan mengenakan pakaian pelindung tipis berwarna hitam dan masker wajah. Salah satu dari mereka membawa alat pembuka pintu darurat. Walau SUV itu tidak terkunci, prosedur keamanan tetap diterapkan. Siapa tahu kendaraan itu telah dipasangi alat peledak, kecil atau sesuatu yang lebih canggih seperti penjebak kimiawi. Pintu belakang dibuka dengan teknik yang nyaris seperti ritual. Udara dari dalam SUV keluar perlahan, membawa aroma aneh yang bercampur antara parfum mahal, keringat, dan plastik. Petugas pertama yang masuk memindai suhu dalam kabin dengan kamera termal. Tidak ada perangkat aktif, tidak ada bom waktu, tapi ada sesak. Bukan karena alat, tapi karena kenyataan. Di bagian belakang, tersembunyi di balik panel yang dimodifikasi dengan sangat rapi, terdapat tumpukan tas-tas besar berwarna abu,
Tidak ada logo, tidak ada tanda pengenal. Hanya jahitan bersih dan resleting logam yang dipoles. Tas-tas itu dibuka satu persatu. Isinya bukan uang, bukan senjata, tapi paspor. Puluhan. Masing-masing dengan identitas berbeda, negara asal berbeda, tapi semua memiliki satu kesamaan, visa kerja palsu yang menuju Myanmar via Thailand. Di bawah tumpukan paspor, ditemukan telepon genggam murah, semuanya dalam kondisi mati, dengan baterai yang dilepas. Tepat di balik lantai kabin, ditemukan ruang rahasia. Panel itu membutuhkan 2 teknisi untuk membongkarnya, karena menggunakan sistem pengunci elektromagnetik yang biasanya hanya digunakan oleh mafia lintas negara. Di dalamnya, ditemukan benda yang mengubah arah operasi malam itu. Peta, tapi bukan peta biasa. Ini adalah peta digital, disimpan dalam perangkat penyimpanan terenkripsi yang hanya bisa dibuka dengan kode biometrik. Namun tim Densus membawa serta unit pemindai cepat dan dalam waktu singkat, gambaran awal dari isi perangkat mulai terbaca. Jalur pengiriman manusia yang tidak hanya menghubungkan Indonesia dengan Myanmar, tapi juga dengan wilayah-wilayah konflik di Asia Selatan dan Timur. Tengah, jalur itu yang terbentang dari Sumatera, Kalimantan, Sabah, kemudian menyusuri rute laut menuju delta Aye Yarwadi, telah digunakan setidaknya selama 4 tahun terakhir. Perangkat itu juga menyimpan data-data logistik, jadwal keberangkatan, kode, komunikasi, dan bahkan preferensi penempatan para TKI ilegal, sebagian besar ke sektor kerja paksa di zona-zona abu-abu yang dikuasai milisi Myanmar. Ini bukan hanya perdagangan manusia, ini adalah skema besar yang melibatkan militer bayaran, intelijen gelap, dan aktor-aktor dari negara-negara asing yang tidak disebutkan dalam laporan resmi manapun. Sementara itu, sebuah kamera tubuh milik salah satu anggota Densus menangkap momen saat seorang perempuan muda yang duduk di kursi belakang SUV menangis diam-diam saat paspor-paspor palsu itu dikeluarkan. Tangisnya bukan karena takut ditangkap, tapi karena ia menyadari bahwa harapannya untuk kehidupan yang lebih baik hanya digunakan sebagai umpan oleh pria asing yang kini dibawa dalam borgol. Di lokasi yang sama, tim penjinak bom menemukan 2 perangkat GPS militer kecil yang ditanam di bagian bawah SUV. Mereka tidak aktif, tapi masih menyimpan data pergerakan hingga 2 minggu terakhir. Jalur itu mengonfirmasi peta digital sebelumnya. Pergerakan mereka sangat terorganisir, seperti militer, bukan penyelundup biasa. Dalam jarak 2 km dari lokasi, tim Densus lainnya menemukan titik penurunan. Sebuah rumah kayu kecil, tampaknya, ditinggalkan hanya beberapa jam sebelum penggerebekan. Di dalamnya ditemukan tumpukan makanan kaleng, peta tua, dan 2 koper besar penuh dengan uang tunai dalam berbagai mata uang. Ringgit, dolar Amerika, baht, dan beberapa lembar yuan. Tapi yang paling mencengangkan adalah satu paspor diplomatik, milik seorang warga negara Amerika, namun dengan identitas berbeda dari John Reinhardt. Penyelidikan lanjutan akan menentukan apakah ini hanya pemalsuan atau keterlibatan yang lebih besar, mungkin, jaringan bayangan dari dalam institusi resmi. Malam itu sebelum langit berubah menjadi abu-abu menjelang subuh, seluruh zona di sekitar operasi ditutup total. Tidak ada sinyal keluar, tidak ada drone sipil yang bisa masuk. Dunia luar tidak tahu bahwa pada satu titik kecil di peta Kalimantan, sistem gelap internasional baru saja mengalami retak besar. Dan pria yang kini duduk dalam kendaraan taktis Densus, 88, dengan kepala tertunduk dan mata yang masih dingin, adalah kunci dari semua itu. Tapi ia tidak takut, karena dalam pikirannya, permainan belum selesai, belum sama sekali. Setelah operasi penyergapan selesai, suasana di sekitar lokasi penangkapan terasa sangat berbeda. Rintik hujan yang turun pelan menambah kesan hening dan penuh ketegangan. Pasukan Densus 88 dengan disiplin yang tinggi memeriksa dan mengamankan segala bukti. Namun meskipun operasi ini terlihat rapi dan efisien, ada sesuatu yang terasa mengganggu di dalamnya. Satu sosok, John Reinhardt, terus-menerus menjadi pusat perhatian. Ia tak hanya seorang penyelundup manusia, ia lebih dari itu. Ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan oleh banyak orang. Di dalam mobil taktis, Reinhardt duduk terikat di kursi belakang. Matanya tertuju pada jalan raya yang gelap, di mana lampu-lampu mobil taktis yang mengiringinya hanya terlihat sebagai titik-titik kecil yang bergerak cepat.
Keheningan hanya terpecah oleh suara mesin yang stabil dan langkah kaki pasukan yang memastikan keamanan sepanjang perjalanan. Ketegangan di udara terasa mencekam. Setiap langkah, setiap gerakan, semuanya terhitung. Tim Densus 88 sangat berhati-hati karena mereka tahu apa yang sedang mereka hadapi, sebuah organisasi yang lebih besar dan lebih licik dari sekadar penyelundupan manusia biasa. Reinhardt, meskipun terikat, tidak tampak panik. Wajahnya tetap datar, penuh perhitungan. Sudah jelas baginya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan operasinya dalam waktu dekat. Namun, perhitungannya salah. Setiap keputusan yang ia buat akan membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Mobil taktis bergerak menuju markas Densus 88 yang terletak di luar kota. Di sana, Reinhardt akan diinterogasi. Begitu mereka tiba, mobil-mobil Densus segera meluncur menuju ruang interogasi yang telah dipersiapkan dengan sangat rapat. Tidak hanya ada yang bisa melarikan diri dari ruang ini, hanya ada satu jalan keluar, kebenaran. Ruang interogasi itu tidak besar. Hanya sebuah meja panjang, beberapa kursi, dan sebuah layar monitor besar yang menghadap ke meja. Namun suasananya sangat dingin dan terorganisir dengan sempurna. Hanya ada satu pintu masuk yang kini tertutup rapat setelah Reinhardt dipindahkan ke dalamnya. Tim interogasi telah siap. Mereka tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, karena mereka sedang menghadapi seseorang yang sudah berpengalaman dalam menghindari deteksi. Namun, mereka juga tahu bahwa satu kebohongan kecil dapat membuka seluruh jaringan yang sudah lama terpendam. Reinhardt duduk di kursi, masih terikat, namun tubuhnya tegap. Matanya mengamati setiap sudut ruangan, dan meskipun ia tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang hanya akan berakhir dengan dua kemungkinan, bebas atau terungkap, ia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tim interogasi memulai dengan lembut, menyodorkan fakta-fakta yang sudah mereka temukan. Paspor-paspor yang ditemukan di SUV, perangkat GPS yang ditanam di mobil, dan data dari ponsel yang diambil dari mobil. Semua ini adalah alat yang digunakan untuk mengungkap keberadaan jaringan penyelundup manusia yang menghubungkan Indonesia dengan Myanmar dan mungkin juga negara-negara lain. Di luar ruang interogasi, tim analis bekerja dengan cepat. Mereka mulai memecahkan kode yang ada di dalam peta dan perangkat penyimpanan yang ditemukan sebelumnya. Dengan bantuan teknologi forensik, mereka mengurai data yang sangat rumit. Di layar komputer, terlihat jalur pengiriman manusia yang melibatkan beberapa titik transit di negara-negara Asia Tenggara, serta jalur laut yang digunakan untuk menyelundupkan manusia ke negara-negara yang dilanda konflik. Setiap titik di peta mengarah pada satu tujuan, Myanmar. Tetapi apa yang menarik perhatian mereka adalah banyaknya nama-nama yang muncul di sepanjang jalur tersebut. Nama-nama yang tidak terdaftar dalam sistem resmi, dan sebagian besar berasal dari negara-negara yang terlibat dalam perdagangan manusia global. Tim Densus 88 kemudian menemukan sebuah petunjuk penting. Salah satu kode yang ada dalam perangkat penyimpanan tersebut mengarah pada sebuah akun bank di luar negeri. Rekening itu digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang tampaknya melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Ini bukan hanya sekedar perdagangan manusia. Ini adalah bisnis besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat-pejabat yang mungkin berkolusi dengan para penyelundup. Reinhardt, yang masih duduk di kursi interogasi, tahu bahwa saat ini adalah saat yang sangat kritis. Jika ia mengatakan sesuatu, itu bisa menjadi titik balik. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri begitu saja. Ada terlalu banyak bukti yang sudah dikumpulkan. Ketika tim interogasi kembali mendekat, suasana semakin tegang. Mereka mulai mengungkap lebih banyak fakta, lebih banyak petunjuk, yang menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang penyelundup manusia biasa, ia adalah bagian dari jaringan internasional yang sangat terorganisir. Layar komputer di ruang kontrol terus menampilkan peta yang semakin jelas. Ada lebih banyak jalur yang mengarah ke Myanmar, dan beberapa titik yang menunjukkan pengiriman yang lebih besar. Lebih banyak korban yang akan dikirim, lebih banyak uang yang akan mengalir. Sementara itu, tim Densus 88 juga mulai menganalisis jejak digital yang ditinggalkan oleh Reinhardt. Mereka menemukan email-email yang menunjukkan komunikasi antara Reinhardt dan beberapa orang yang sangat terpengaruh dalam dunia bisnis ilegal. Nama-nama besar, beberapa di antaranya terhubung langsung dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara sah, namun beroperasi dalam industri yang sangat meragukan. Sebelum interogasi dimulai,
salah satu anggota tim menemukan sebuah kabel tersembunyi di belakang layar monitor di ruang kontrol. Kabel itu terhubung dengan perangkat lain yang tidak terdeteksi sebelumnya. Alat tersebut digunakan untuk menipu sistem pemantauan dan memberikan Reinhardt jalur komunikasi dengan pihak luar. Kini mereka tahu bahwa ini jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di ruang interogasi, Reinhardt mulai berbicara. Perlahan, hati-hati, namun tetap penuh perhitungan. Ia mengungkapkan beberapa rincian tentang cara kerja jaringan yang ia kelola, tetapi tidak semuanya. Ia tahu bahwa jika ia memberi terlalu banyak informasi, ia bisa membahayakan dirinya. Namun, cukup banyak yang ia katakan untuk membuat Densus 88 semakin yakin bahwa mereka baru saja mengungkap sebuah jaringan internasional yang lebih besar dari sekadar penyelundupan manusia. Reinhardt tidak memberikan semua jawabannya, namun kata-kata yang ia keluarkan mengarah pada satu kesimpulan penting. Jaringan ini jauh lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Ada lebih banyak pihak yang terlibat, lebih banyak tempat yang terhubung, dan untuk setiap jaringan yang mereka buka, akan ada lebih banyak pintu yang harus mereka hadapi. Ketegangan di ruang interogasi semakin meningkat, tetapi Reinhardt tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap kata yang ia ucapkan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran dan lebih dekat pada bahaya yang lebih besar. Namun, satu hal yang pasti, Densus 88 baru saja membuka pintu, yang akan mengungkapkan lebih banyak rahasia yang tersembunyi di dalam bayang-bayang. Jaringan ini belum selesai, dan selama Reinhardt masih hidup, mereka akan terus mencari tahu sampai tuntas. Semua orang tahu bahwa kebenaran yang tersembunyi dalam bayang-bayang ini akan membawa mereka ke ujung yang tak terduga.